Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Tidak kata yang patut kita ucapkan kecuali alhamdulillah, syukur kepada Allah, nikmatan karunia-Nya, rahmatan hidayah-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah untuk menjalankan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Di tangan kanan kirinya adalah Hasan dan Husain, didampingi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika hendak berjalan menuju tanah lapang, Rasul melihat seorang anak kecil yang menangis, dan Nabi mengatakan, "Ma bakaita ya bunayya?" Apa yang menjadikan engkau menangis, wahai anakku? Anak ini mengatakan, "Sekarang hari raya. Sekarang hari orang-orang bergembira. Ia mendapatkan pakaian dari ayahnya." Maka Rasul merangkulnya dan Rasul mencari sebuah toko yang saat itu masih buka, dan Rasul membelikan pakaian. Dibawa pulang kembali ke rumahnya, dibelikan pakaian seperti pakaian Hasan dan Husain. Dimandikan dahulu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka berbahagialah ia sampai-sampai ia berucap, "Lam ajid aban khairan minka ya Rasulullah." Tidak pernah aku temukan seorang ayah yang lebih baik kecuali engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walam ajid umman khairan minki ya Aisyah." Dan tidak pernah aku temukan seorang ibu yang baik kecuali engkau, wahai ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepenggal sirah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mereka anak-anak yatim adalah anak-anak yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tak pernah berharap hidupnya tanpa ayah. Mereka tak pernah bercita-cita hidupnya tanpa bapak, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ia hidup seperti itu. Ya, garis nasibnya Allah yang mengendalikannya. Allah yang memberikan kuasa kepadanya. Maka ketika kita memuliakannya, Allah akan angkat derajat kita. Ketika kita menghina dinakannya, bahkan meremehkannya, Allah berikan kita ketidakberkahan. Ara'aital ladzi yukadzibuddin fadzarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Sampai-sampai ada al-ma'un, Allah turunkan itu menegur orang-orang yang tidak punya perhatian kepedulian kepada anak-anak yatim. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan yang penuh berkah. Disebut oleh Rasulullah, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah gitu. Bulan yang penuh berkah ini di dalamnya adalah lipat ganda pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka infak sedekah yang kita keluarkan Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan sangat dahsyat. Sampai-sampai Nabi kedermawanannya saat Ramadan, wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Beliau sangat dermawan, sangat teramat sangat dermawan saat datangnya bulan Ramadan. Karihil mursalah, seperti angin yang menerpa di daunan. Kalau sudah angin menghembus daun apa yang tidak terkena angin tersebut. Saking lembutnya seluruhnya mendapatkan kebaikan dari tangan Nabi tersebut. Terlebih orang-orang yang membutuhkannya. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah Allah sia-siakan sang hamba yang mengeluarkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika dia kategorinya adalah yatim piatu fakir miskin. Ya, Masya Allah. Apa kemuliaannya? Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya mengatakan, Rasul mengatakan, "Ana wa kafirul yatim kahataini." Aku bersama anak yatim seperti dua jari ini. Kahataini, seperti dua jari ini. Dekat dengan Rasulullah SAW. Artinya, karena hidup Rasul saja, hidup yang yatim piatu beliau.
meninggal dunia ayahnya saat beliau di dalam kandungan ibu tercintanya, Siti Aminah. Ketika Siti Aminah, Masya Allah, ia hendak ziarah ke makam suami tercintanya, beliau meninggal dunia, maka sang anak yang bernama Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, meninggal dunia, yatim piatu dia. Masya Allah. Maka wajar sang Nabi kita, Rasul kita sangat mencintai anak-anak yatim dan sangat mencintai orang-orang yang mencintai anak yatim. Bahkan ketika kita memberikan makan, termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika seseorang bertanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah wa tatrudu anhu ju'an. Engkau hilangkan rasa laparnya. Rasa lapar orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, Masya Allah, ketika engkau penuhi itu perutnya dengan makanan, maka di sana ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka ayo luaskanlah cita-cita kita, pinta kita kepada Allah agar orang-orang yang lemah, duafa, bahkan yatim ada dalam genggaman kita, ada dalam genggaman kasih sayang kita. Dengan cara apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Kalau kita banyak memberi, Allah berkahkan dunia kita dan Allah mudahkan akhirat kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang indah ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada seorang miskin, mohon maaf, ia sering meninggalkan sholat, tapi ada orang kaya yang dermawan mengajaknya untuk pergi umroh. Alhamdulillah dia mau juga untuk berangkat umroh. Seluruh kebutuhannya di-cover oleh orang kaya dermawan ini. Masya Allah. Awalnya orang kaya agak ragu untuk mengajaknya, tapi karena ini adalah sebuah mimpi yang 3 kali berturut-turut datang, subhanallah, dan itu sudah dikonsultasikan oleh gurunya. Kata gurunya, mumpung engkau kaya, udah bismillah dah, kali aja jadi jalan hidayah buat dia. Singkat cerita, berangkat ke Masjidil Haram. Alhamdulillah sampai tawaf, selesai tawaf, salat 2 rakaat tuh berdua, si kaya dan si miskin. Subhanallah, saat salat sujudnya lama tuh si miskin, si kaya selesai salat ia berdoa. Melihat si miskin masih sujud. Selesai berdoa masih sujud juga si miskin. Ketika ditepuk pundaknya, Masya Allah, dibalikan tubuhnya sudah meninggal dunia. Dibawalah mayatnya ke hadapan wajah istrinya. Istrinya antara sedih dan terharu dan bahagia. Bahagia karena meninggal di depan Ka'bah. Terharu karena meninggal dunia kekasih hatinya. Sang dermawan mengatakan, amalan apa yang dimiliki oleh suamimu? Sang istri tidak mengetahui apa amalannya. Nggak ngerti saya, wahai Pak Haji. Ya. Nah, ketika dimandikan mayat tersebut, dibungkus kain kafan, lalu disolatkan. Ketika hendak dibawa tuh mayat tersebut, seorang nenek tertatih-tatih melangkahnya mengatakan, intaziruni, intaziruni. Tunggu, jangan dibawa dulu mayat. Jangan dibawa dulu mayat itu. Tunggu. Diletakkan mayat tersebut, lalu minta izin sang nenek membuka kain kafan atasnya. Masya Allah. Apa kata sang nenek? Ini orang baik ya Allah. Ini orang baik ya Allah. Lalu sang nenek mengatakan, betulkah meninggalnya dalam keadaan sujud depan Ka'bah? Si kaya dermawan ini mengatakan, iya nek, saya membawa dia umroh. Rupanya subhanallah, dia meninggal dalam keadaan sujud. Sang nenek menengadahkan tangannya mengatakan, ya Rabb istajabta du'ai. Wahai Allah, engkau telah ijabah doaku ya Allah. Engkau telah ijabah doaku ya Allah. Engkau telah ijabah doaku. Subhanallah. Sang istri mengatakan, nenek doa apa untuk suami saya? Sang nenek mengatakan, nah alhamdulillah suamimu adalah suami yang baik hatinya. Ketika ia mendapatkan nafkah dari keringatnya sebagai buruh kuli bangunan, ia datang menghampiri rumah saya, datang masuk membawa 2 potong roti kecil. Ia katakan, nek, saya nggak punya uang banyak. Ini untuk cucu nenek yang yatim piatu. Ya, ada sedikit susu juga. Silakan nek dinikmati. Dan itu sering ketika ia dapat rezeki walaupun tidak banyak, ia datang kepadaku, memberikan kepada 2 anak yatim ini. Subhanallah.
Setiap kali dia datang netes air mata dan aku mengatakan, ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, ij'al husnul khatimah, ya Allah, husnul khatimahkan dia ya Allah. Husnul khatimahkan dia ya Allah, husnul khatimahkan dia ya Allah. Luar biasa ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah terindah dari Allah. Rupanya Allah wafatkan tersebab doa sang nenek. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang muliakan yatim yang mendapatkan kemuliaan sampai matinya dalam husnul khatimah. Semoga barokah Ramadan ini penuh dengan sedekah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.